Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Kementerian Pertahanan menjadi sorotan pasca berencana memborong alat utama sistem senjata atau alutsista senilai 1.750 triliun rupiah yang pengadaannya dilakukan sampai tahun 2024. Selain itu, kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto juga menuai kritikan setelah menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia atau PT TMI yang belum berpengalaman untuk menangani pengadaan alutsista di tanah air. Koni Rahakundini harus jadi Menhan. Revolusi total Kemenahan yang busuk itu. Saya informasikan supaya tahu semuanya bahwa Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi APBN terbesar sejak 2016 sampai sekarang. Hati-hati penggunaan mengenai ini. Tapi saya yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detail. Berkali-kali dengan saya hampir apa di luar kepala. Harus efisien, bersih, tidak boleh ada markup lagi. Dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita. Terus pas masuk tuh saya lihat kok perusahaan 1.790 triliun ngurusin 1.790 triliun kok sign S-nya dari kertas di print gitu. Walaupun ada logonya, TMI-nya bagus, logonya tetap besi itu. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu, bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Ini yang bikin publik jadi curiga. Ini surat Menhan, itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI, si Jenderal ini mengundang saya datang, yang kemudian dibantah oleh Kemhan, nggak ada PT itu. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Kok ngurusin 1.760 triliun, rumputnya udah liar begini. Kok sign S-nya dari kertas. Saya foto, beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya ini aja lucu kok, tandanya pakai kertas gitu. Aduh, Mbak Koni jangan pernah bilang kita pernah ketemu. Kenapa saya jadi disuruh bohong? Jadi ini PT baru ya? Baru banget, orang kantornya masih sepi, apa ya, masih bunga belum ada gitu. Kita pendekin aja ceritanya Bu, nggak usah basa-basi, kita orangnya direct katanya. Ibu Koni mau dibayar berapa atau mau dapat proyek apa dari Kemhan? Saya bilang, kamu nggak kenal saya. Silahkan cek deh, mungkin yang lain bisa digituin. Saya nggak bisa digituin. Buat saya tuh integritas itu adalah sekarang masalah yang paling kita nggak punya. And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Prabowo Subianto gagap dan tak bisa bicara. Bicara tentang NKRI, kita bicara merah putih, mari kita merendahkan hati kita untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini, bukan untuk kepentingan para mafia-mafia itu. Disebut-sebut menunjuk PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI sebagai perantara pengadaan alat utama sistem senjata TNI dengan anggaran sekitar 1.760 triliun rupiah hingga 2024. 4 kader Partai Gerindra tercantum sebagai komisaris di akta perusahaan yang baru disahkan itu. PT Teknologi Militer Indonesia baru disahkan dan 4 kader Partai Gerindra tercantum sebagai komisaris di akta perusahaan. Tapi jubir Menteri Pertahanan membantah keterkaitan Prabowo dengan perusahaan itu. Bahkan dipastikan TMI tidak bergerak di bidang jual beli alutsista. Bagaimana nih tanggapan Pak Stanis melihat hal ini? Ini kan juga usul yang saya kira juga masuk akal juga ketika KPK diajak masuk ke sana kemudian melakukan supervisi untuk memastikan bahwa proses tersebut itu tidak menyimpang, tidak mengandung unsur korupsi. Seandainya ini bisa kan ketika tidak ada masalah gitu kan. Seandainya memang pengadaan alutsista ini memang clear, tidak ada hal-hal yang menyimpang, saya kira mau diawasi oleh inspektorat, mau diawasi oleh BPK, mau diawasi oleh KPK, silakan saja kan. Yang penting unsur-unsur kerahasiaan, unsur-unsur rahasia negara dalam pengadaan tersebut dapat dijamin gitu loh. Makanya perlu misalnya KPK turun tangan ya, orangnya di profiling
dulu, dipastikan bahwa yang memeriksa atau misalnya BPK yang memeriksa itu dipastikan tidak akan membocorkan rahasia. Ini yang penting. Mereka juga sudah ada fakta integritas pastikan untuk tidak membocorkan rahasia negara kan. Yang penting buatlah bahwa publik tidak curiga. Jubir Menteri Pertahanan bilang mafia alutsista gerah dengan Prabowo. Dan tadi Pak Stanis juga sempat menyinggung mafia alutsista. Yang dimaksud mafia ini siapa Pak? Apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk menghentikan mafia alutsista? Saya tidak tahu siapa detailnya ya, karena saya memang tidak pernah jual beli di dalam, tidak ikut terlibat di dalam jual beli pertahanan. Tetapi ini kan sudah rame di khalayak bahwa ada mafia alutsista. Sebaiknya memang untuk memastikan bahwa tidak ada mafia di dalam alutsista, konsepnya kan nanti bisa diubah menjadi G2G, government to government. Ketika konsepnya government to government, itu peluang itu akan menjadi tipis. Tapi selama konsepnya adalah business to business, B2B, potensi adanya mafia alutsista itu kan tetap ada. Nah, definisi mafia itu nanti kan tergantung orang yang menafsirkan ya. Tetapi ketika ada orang yang mengambil keuntungan besar di dalam pengadaan alutsista ini yang perlu diperiksa kembali itu loh. Apakah itu ada? Ya itu namanya jual beli pasti ada kan orang mengambil keuntungan. Tetapi itu bisa diperkecil resikonya ketika proses jual beli itu dibuat lebih ketat lagi. Dibuat misalnya bisnis government to government, kemudian dibuat lagi adanya pengawasan misalnya dari pihak-pihak yang sudah teruji tanpa khawatir adanya pembocoran rahasia negara. Nah, terkait memang ini hal yang sensitif ya dibicarakan itu loh. Karena memang ini bukan hanya masalah senjata yang sensitif, tetapi jumlah uang yang sangat besar yang dari pajak masyarakat ini sensitif sekali itu loh. Kalau penggunaannya misalnya masyarakat tidak tahu, masyarakat akan curiga gitu. Saya kira ini perlu dibuka bagaimana dijelaskan bagaimana terkait TNI. Kalau misalnya memang tidak ada, jelaskan bukti-buktinya apa gitu loh. Lawan bukti-bukti yang disajikan oleh orang yang mengatakan ada PT TNI, dilawan buktinya seperti apa, tinggal diadu saja buktinya seperti apa itu. Bisa dijelaskan Pak bagaimana kondisi alutsista di Indonesia saat ini dan apa yang paling mendesak yang harus dibenahi? Kita kan harus mencapai minimum essential force kan, MEF itu kan. Ada range ada tahapan-tahapannya untuk mencapai angka ideal gitu. Detailnya terlalu panjang kalau kita sebutkan, tetapi memang kita perlu perbaikan alutsista kita. Kita lihat bahwa contoh yang paling terbaru soal kapal selam, berapa jumlah kapal selam kita yang sangat tidak ideal, mengingat kita ada negara maritim yang luas, laut kita sangat luas, kemudian kita juga berbatasan dengan negara-negara lain. Ini kan diperlukan alutsista yang sangat mumpuni, belum pesawat terbang, kemudian senjata, alat-alat tempur seperti tank, panser, itu kan kita perlu perbaikan. Selain itu kan juga perlu teknologi-teknologi lain, misalnya drone, kemudian radar, ini kan perlu juga perbaikan gitu loh. Walaupun konsep ke depan itu perang pasti tidak akan perang terbuka lagi, pasti akan perang penggunaan teknologi, termasuk penyiapan sumber daya manusia. Ini juga sangat penting. Jadi perbaikan alutsista, kemudian penambahan alutsista, ini memang kita harus kejar. Dibandingkan negara lain kita tuh tertinggal, dibandingkan dengan luas wilayah sama jumlah penduduk, bisa kita dibandingkan dengan Singapura, kita tertinggal itu. Sebenarnya tidak masalah dengan angka 1.700 triliun untuk perbaikan alutsista, kita masih dukung bahwa negara kita punya alutsista yang lebih bagus, itu kita harus mendukung itu. Yang diramekan kan bagaimana pengadaannya, bagaimana menghindari adanya mafia atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan itu harus dijelaskan kepada publik. Bagaimana Pak Stanis melihat kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, Pak? Ya memang banyak gebrakan, beliau berikan banyak gebrakan. Walaupun ini harus dilihatlah hasilnya, seperti ketika ada masalah lumbung pangan, misalnya ada daerah pangan itu kan, food estate itu, kemudian ada Komcat, Komponen Cadangan yang saat ini sudah dalam proses pendaftaran. Walaupun kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan itu pasti kontroversial, pasti akan ada pihak yang menentang, dihubung-hubungkan dengan urusan HAM. Tetapi jika itu mengarah kepada eksistensi NKRI, pentingnya misalnya strategi-strategi tersebut untuk kedaulatan negara, kita harus mendukung itu. Sebenarnya soal kinerja, saya yakin Pak Prabowo mempunyai visi yang sangat bagus terkait untuk bagaimana membuat pertahanan negara kita kuat. Ini yang jadi masalah publik mengkhawatirkan kan memang bagaimana penjelasan isu-isu tersebut kepada publik yang tidak tersampaikan secara gamblang. Publik ini kan keingin tahunya besar, wajar karena publik yang membayar pajak, masyarakat yang membayar pajak itu. Tetapi kalau hal itu tidak tersampaikan dengan benar, maka akan menjadi pertanyaan. Apalagi ketika muncul isu-isu di luar, tidak tercounter. Jadi saya kira untuk menjelaskan bagaimana kinerja Pak Prabowo, tim komunikasinya mungkin diperbaiki lagi. Bagaimana mengcounter isu, menunjukkan fakta, menunjukkan apa yang telah dikerjakan, supaya masyarakat juga puas bahwa pajak yang telah dibayarkan ternyata digunakan sebaik-baiknya. Jadi perlu ada perbaikan
perbaikan di dalam tim komunikasi untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo sebagai Menteri dan Kementerian selaku lembaga. Pak Stanis, terima kasih Pak Stanis untuk waktunya. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT Pemilu Presiden atau Legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.